Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun saya bagus untuk lebih menaukiti ini wonten ada keterangan di kitab Jawa Risalatul Qusairiyah karangan Imam Qusairi. Koreksi bila salah. Mekaten Gus. Sababul adab wujudul hijab. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sababun nikmat wujudul ma'rifat. Sampun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek cara proses lawunak. Lawunak. Aku watuk ya sebabe rokokan. Aku rokokan kuwi sebabe aku kepingin. Aku kepingin sebabe ana sing ngendhalekno kepinginanku. Sapa sejatine sing ngepinginake? Allah. Artinya Anda akan bisa mencapai makrifat, prosesnya itu harus dari syariat. Itu sebab akibat dari semua hukum. Saya tadi merasakan gurihnya susu, ya tak? Dikarenakan saya minum susu. Niki sing podo-podo menerima hakikat marifat lho ya, syariate kabeh. Syariate bentuk saya itu harus ada punya ilmu bagaimana cara minum yang benar. Torikoi adalah jalan. Nama minum itu harus didatangkan susunya. Makanya gelem gak gelem mau ditekakno. Teko. Hakikate saya harus bisa merasakan rasa di dalam susu itu bagaimana. Gurih, oke. Mbok tak nyatakno tenan gurih. Ketika saya merasakan gurihnya susu, berarti itu makrifati dalam satu hakikat. Yes. Syariate apa kita? Terserah. Ketemu Allah di mana? Wis contoh salat. Syariatnya apa? Ilmu untuk bagaimana salat carane. Kita pahami. Ada syarat sahnya salat. Ada rukun sahnya sholat, kita penuhi. Iku syariate ilmu. Torikoe nama sholat. Hakikate tujuan ini harus kita lakukan. Berhubung kita itu ada hakikat tujuan mengarah kemana tujuannya sholat, tidak ada lain kecuali menyembah pada Allah. Ilmunya sudah kita emban. Hakikat itu sudah kita bawa, kita nyatakan, kemudian kita sholat. Akhirnya bukti nih sholat kita merasakan kehadiran Allah yang memperjalankannya. Berarti wis lepas syariat, torikot, hakikat lepas. Nyata hakikate yang disebut makrifat. Wis niki walus. Proses wasilun memang seperti itu. Berhubung kebanyakan umat manusia menolak pengajaran ilmu tentang tujuan aslinya tidak lain menyembah bertemu Allah, maka jangan heran kalau kita bersyariat numpak ning torikoh kita tidak bisa bertemu. Bertemu nih bokong semok. Lho nggih.
bokong semok rupa garwa, bokong semok rupa anak, bokong semok rupa harta benda, pekerjaan. Iku bokong semok kabeh. Bahkan ana bokong semok iku pujaan. Karena kita punya status tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bokong semok kabeh niku. Jangan heran, karena kita menolak ilmu tentang tujuan. Kan sudah genah, apa tujuanmu iku sholat? Nyembah Allah, nggak? Tapi berhubung ilmu hakikate, ilmu untuk meluruskan tujuan kita tolak, yaitu dinu tauhid, ora iso. Wis tah. Geroh nek ngomong iso geroh kuwi. Kadapta. Kemarin saya kaji. Ada seorang ulama yang tersohor. Santri ini ribuan, alim segala-galanya. Tapi ketika sholat Allah mengatakan kadapta, goroh awakmu. Hati ini dilono goroh. Karena apa? Waktu sholat ketok bojone 11. Waktu sholat ketok anake sing ana pondok-pondok kabeh. Waktu sholat ketok santri ini sing ribuan, pengikuti sing jutaan. Durung maneh waktu sholat ketok montore sing serba mewah. Gusti Allah dawuh kadapta bujuk kira awak. Iyai lho Pak dilokno. Nek Gusti akhire dheweke golek guru, ketemulah guru irunge pesek. Nggih. Kemarin saya akhirnya guru irunge pesek murui sholat sing bener ambek muda. Artinya mboten ambek muda telanjang ngono. Diudani kabeh. Bojomu tinggalen, anakmu tinggalen. Ya dah. Santrimu pengikutmu donya kabeh tinggalen tekan jero atimu. Ngoten lho karepe. Tapi basa pahamane si kiai iku mau mboten ngoten. Wis munggah gunung salat Pak mbek muda. Akhire Gusti Allah dawuh sedekah cocok bener. Fisike ngoten, tapi maksudnya mboten ngoten. Atine sudah lepas fana dugi sak liyane Gusti ngoten maksudnya. Jadi untuk mencapai makrifat memang seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah bisa tanpa syariat gitu untuk mencapai makrifat? Lah nah, kepahamannya wong pertanyaan ini kan syariatnya syariat. Lah ngoten ta? Lho jenengan dahar lho syariat. Ilmu untuk dahar syariat. Ilmu untuk kerja syariat. Ilmu untuk aktivitas apapun syariat. Lah torikoi iku nama sebuah aktivitas iku toriko. Toriko iku jalan. Hada sirat. Ini jalan. Bagaimana jalan ini jadi mustaqim? Yo innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Yo atimu kudu satu titik nanggone sejatine urip. Wis. Surat Maryam ayat 36 niku tadi. Jawab saya, yo gak iso. Cuman syariat ini adalah seluruh aktivitas apapun ilmunya namanya syariat. Lah, nama aktivitas itu adalah toriko. Laksana sampai ke sini, yo gak iso sampai niku lepas dugi kendaraan. Kendaraan niku syariat. Walaupun sepeda pancal, walaupun sandal, iku sampean iki ya tumpaan. Bisa lepas dugi toriko? Enggak. Pada saat jenengan masih belum ning makrifat, masih perlu.
nggak bisa sampai lepas dari thariqah. Mangan, nama makan itu thariqah. Wis. Lah hakikate adalah tujuan. Lah tujuan sampai kemana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang lurus? Yaitu tadi, hanya menyembah. Berarti aktivitas apapun jenengan, jikalau hati jenengan iki estu makrifat pada Allah, maka inilah yang disebut dinul qayyimah. Wis, agama sing lurus. Kalau jenengan sudah membawa hakikat tujuan ini dan sampai pada tujuan, maka thariqah syariat pada saat jenengan sudah sampai di situ makrifat, mboten kanggo. Syariat wis gak kanggo. Mun salah paham. Detik-detik sampai sudah ada di sini, maka sepeda mobil gak kanggo. Di sini loh ya. Detik-detik sampai iku bertemu Allah di makom musyahadah, maka syariat thariqat hakikat wis gak kanggo. Tinggal makrifat ketemu. Nanti jenengan apabila turun lagi ya sik kanggo. Sehingga bahasa sederhana maksudnya gak kanggo iku diparkir, mboten dibuang, tapi diparkir sebab nanti dipakai lagi. Lawang jasmania sampai mari sholat selesai toh, enggak lah keluar ganti aktivitas lain, lah maka syariat thariqat isi kanggo pada saat itu. Tapi secara ruhaniyah lo ya, ini gua jasmania, ruhaniyah selamanya gak kanggo. Karena posisi ruhaniyah jenengan ini kalau sudah dimusyahadah, ya selama-lamanya dimusyahadah. Urusan jasmaniyah jenengan kali kulo di alam mukhadoroh atau alam mukasyafah, ya terserah. Otomatis syariat thariqat sik kanggo. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, pandangan orang lain sampai niki bersyariat dan berhakikat, tapi pandangan Allah ruhaniyahmu sudah gak kanggo. Paham maksud kula nggih? Oh, doyan mangan ngono kok jare wis makrifat. Makrifat. Iki orang lain memandang. Tapi ruhaniyahmu sudah tidak mau lagi berbicara dengan selain Allah. Walaupun jasmaniyahmu bicara pada selain Allah. Inilah wali sing disingitno Gusti Allah atas kewaliannya. Ngoten niki. Wali sing disingitno oleh Allah, disembunyikan oleh Allah atas kewaliannya terhadap orang lain. Wah, enak ngeten niki pun. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet guys, niki babakan sholat. Sholat itu kita mulai dengan takbir dan salam. Namun dalam pergerakan ini ada beberapa sab-sab. Yang pertama yang merukukkan aku Allah.
Yang kedua, yang merukukkan Allah. Yang ketiga kok tambah gendeng, Gus. Jadi yang rukuk Allah, yang tambah itu tambah sampel kalau dia. Lah, pertanyaannya, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu termasuk yang dinamakan khusyuk atau yang lain? Saya kurang tahu. Terima kasih Gus, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ingin mendapatkan mutiara di dasar laut, orang itu harus tenggelam semakin ke dalam menuju dasar laut. Wajib. Karena mutiara itu adanya di dasar laut. Urusan jenengan mlebu sak kapale terserah. Terserah jenengan. Nek cara kula, kapalku tak delen ndukur. Kula silem tanpa nggo baju, telanjang, malah lebih enak. Tapi harus punya akses. Jika matek tengah dalan, berarti harus bawa tangki isi oksigen. Iki kan tamsil, Pak. Pas-pasan. Jenengan pingin makrifat harus punya akses. Kalau nggak punya akses, bongko tengah dalan gendeng. Akhirnya larinya ke Menur. Sebelum sampai ke begal ambek bongso halus. Apa aksesnya kita? Buka ayat 87 surat Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Hatimu harus ada kesadaran selama ini kita dolim pada Allah. Bentuknya dolim. Iman selain Allah. Dengan begitu maka muncul anta. Anta itu jenengan. Jenengan siapa? Jenengan urip iki akan terasa dekat. Allah akan terasa dekat dalam dirimu. Sesuai dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang saya, kata Allah, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku, Allah itu dekat. Inilah yang disebut Rasulullah dalam hadis sahihnya ihsan. Islam, iman, ihsan itu apa? Iman yang sudah benar. Iman yang tidak mendua. Kita akan terasa Allah itu dekat dan tidak ada selain Allah jikalau Anda membawa akses sirul asar. Titik. Ini akses. Dzikir inilah akses jenengan untuk bisa sampai mendapatkan mutiara. Kalau jenengan ini tidak membawa dzikir sirul asrar atau nafi itsbat, atau jenengan pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk dan mengitsbatkan keakuan Allah, wis ta masih kuwi thariqah sampai ratusan tahun wiridmu gak iso. Ora iso. Dicoba sampean Beijing silmu nanggone laut gak nggo tangki oksigen. Sebab semakin ke dalam iku kuping semakin teng-teng, Pak. Karena memang tekanan. Apalagi jenengan gak iso ngelangi. Kayak batu langsung wis gak mumbul. Makanya mengapa Rasulullah ketika sudah melewati alam mukasyafah, ketika Mi'raj di atas sab langit 7, malaikat Jibril mengatakan, Muhammad,
bacalah tahiyat ini sebelum kau sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau tidak, kau tidak bisa sampai ke sana. Tahiyat itu penghormatan. Berarti akses itu sama halnya jenengan numpak pesawat nggawa tisu. Pak niki akses kula ditolak enggak? Kok sampean nggawa tiketnya diwaca? Oh ya, silakan masuk. Tisu digawa. Mboten saged. Pertanyaan dari Bapak tadi yang pertama, kok kula semakin gendeng, apakah betul-betul? Maksudnya gendeng jenengan wis gak bisa memberikan nilai dengan nilai berapapun zona di situ. Dan atau duniawiyah bagi jenengan sudah tidak ada harganya. Makanya bagi orang lain mengatakan jenengan sampel alias gendeng. Memang semakin masuk semakin gendeng. Semakin gila pada Allah. Otomatis niku. Jadi benar jawaban saya. Jadi tadi aku nih makhluk takholi digerakkan oleh Allah hidup. Oke, masih ada dua. Saya suwe aku nih makhluk hilang lewat proses tahali duduk kita jali aku nih Allah. Kok tambah gendeng? Iya, memang seperti itu. Karena jenengan ini asalnya dari anak kecil, fitrah, ra ngerti apa-apa, terus masuk balik, ngerti apa-apa, akhirnya kembali lagi. Anak kecil mana ra ngerti apa-apa. Wis gak rumangsa ngerti. Nek mau waktu balik ke atas, jenengan sih merasa diri kita ngerti apa-apa yaiku. Bon. Yang kedua, terkait masalah khusyuk. Gini kuwi khusyuk. Jenengan sudah tidak ada iman kalau selain Allah wujud, yaiku khusyuk. Itulah khusyuk. Gambarane wong salat wis gak merasa jenengan yang melakukan salat. Yaiku khusyuk. Berarti sing salat sapa? Allah. Inilah jenengan diwastani sampun mlebet akad, tidak hanya dikatakan ngerti wujud batine Allah, tapi juga wujud dohire Allah. Allah dohir, Allah batin, huwal awal wal akhir, wa dohiru wal batinu. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus ngapunten tanglet. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata li dzikrillah. Kale ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sampun matur nuwun ngapunten sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau betul-betul sholat sampean akim sama. Cara fungsinya, maksudnya kedudukan sama dengan jenengan iki menjaga dzikir sama. Sebab wa aqimis shalah li dzikri. Tujuan jenengan salat li dzikri semata-mata eling menyang ingsun. Maksudnya eling salat iki duduk salatmu, Bos. Tapi salatku ngono umpama Gusti Allah. Kok aku iki apa sih? Nah, ini maksudnya eling di situ. Jadi sama, Pak. Jikalau akim itu betul-betul jenengan ini menjaga. Menjaga berarti akim maksudnya adalah jenengan itu ingat kalau itu bukan jenengan yang bisa melakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Kula badhe tangget soal khalwat. Jadi selama ini kita masih munyer-munyer di alam mukasafah. Jadi kita saat khalwat
itu masih di alam mukasafah. Yang lihat itu semuanya memang makhluk halus semua. Itu spontanitas, kita memang pertama ada rasa takut. Setelah itu kita langsung spontanitas, itu yang kita baca, itu lari ke ayat kursi. Setelah itu kita langsung entah itu jin, entah itu apa, itu terus melihat, terus. Tapi dalam hati kita, itu kadang-kadang rasa takut itu ada. Tapi terus ternyata akhirnya spontanitas kita membaca itu. Itu gimana, Rob? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengapa kok baca ayat kursi? Karena dulu kita didoktrin setan jin minggat. Nek diwacano ayat pun kula mboten bantah mboten, Pak. Setahu saya malah dia iso maca ayat kursi. Nggih, nggih ngapunten Kang Kada. Siapa si Ajazil yang pada akhirnya disebut iblis? Itu asal muasal penasehatnya para malaikat. Penasehat. Berarti penasehat itu luwih alim daripada yang dinasehati, yaitu malaikat. Makanya dia merasa alim, akhirnya berani menentang penciptaan Adam oleh Allah. Ngentene, heta Gusti. Napa mungkin boten dadosake tidak menjadikan munculnya manusia itu pertumpahan darah di bumi tah. Jenengan kok ajengin, panjenengan kok mau menciptakan manusia. Apakah boten cukup? Tidak cukup. Kami malaikat setiap saat mensucikan panjenengan. Gusti Allah dibadai. Tak gendeng sih ngeten iki. Iki bahasane bos iku dibantah oleh karyawan. Lah wong karyawan gak ngerti karepe bos. Mobil yang sudah dicuci, ya, sudah dicuci. Dikon nyuci mana? Karyawan bingung. Lah pas sudah dicuci kok dikon nyuci lagi. Berhubung karyawan tidak memahami apa maksud bos, mesti berontak. Jabe, "Hei bos, ini tadi enggak, kan sudah dicuci. Mengapa harus dicuci lagi?" Gak tahu toh. Jane ngono. Sebagai karyawan ijo ojo kakean cocot. Wis jalakno ae apa kata bos. Nek kakean bantah, sampean kok di PHK men. Lho nggih. Sebab apa di dalam pikiran bos itu enggak sama dengan pikiran jenengan. Enggak sama. Apa yang dimaksud kehendak Allah itu tidak sama dengan apa kehendak kita. Karena kita kan ini enak moh gak Gusti aku iki mbok yo nek rapi olehna bojo sing ayu. Sing wedok yang ngono olehna sing ganteng, sing sugih dan lain sebagainya. Masa lain dino kita dijodohno sing gak cocok ning atine awak dhewe. Tapi kelakon wong tuane. Leh, rapi leh. Aku wis dijodohlane, wis dijodoh sendiri. Wis. Lah, si Le itu sudah punya pacar, cocok wis. Tapi di mata keluarga ditolak. Waduh. Mau tak tolak orang tua. Mau saya lakoni iku aku adun cocok ambek pacarku. Terus yang mau saya nikah ini orangnya kok gak cocok ambek aku. Iki namanya si malah kamu. Mau ditolak itu orang tua, gak ditolak.
dilakoni itu nggak cocok dengan hatiku. Bisa. Kita sebagai anak nggak ngerti apa sing dadi karepe wong tua. Pak, aku takut. Ada orang tua itu menyengsarakan anak. Nggak ada. Kalau nggak percaya, ibu habis nyusoni anake, obongen anake. Ada? Nek pancen ada, iku berarti wong tua gendeng, gak waras. Gak ada, Bu. Orang tua itu tega dengan anak. Sama. Allah juga begitu. Sama. Walaupun kita itu dikasih perkara yang gak enak, itu bentuk kasih sayang Allah. Cuman berhubung kita tidak menyelami apa yang menjadi kehendak Allah, kita selalu protes. Bisnis enak-enak lancar, dijatuhno Allah dengan cara Allah sendiri, dibujuki kancane. Ya dah? Akhiri kolek, tanggungan bank banyak. Wis. Ini gak 1-2 loh ya. Sak pirang. Tapi coba kalau kita mau bertafakur, apa maksud dan tujuan Allah seperti ini? Ternyata kalau boleh saya urun jawaban, otomatis jenengan iki nanti terima atau enggak bukan masalah saya. Apa? Allah sengaja menyelamatkan ruhaniahmu dari kematian panjang disebabkan karena harta itu. Iya. Coba wae nek gak diringkes sama Gusti Allah. Jenengan kemana hati Anda? Mesti kebanyakan iku larinya kita pada selain Allah, yaitu kemewahan dunia. Enggak tambah tawaduk hati kita pada Allah, justru hati kita tambah dolim pada Allah. Allah sudah mengatakan, alhaakumut takatsur, jikalau hatimu bertambah megah menghadapnya terhadap duniawiyah, yang duniawiyah jasadmu memang tambah tebal, itu menjadikan kau tambah lalai pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai akhir hayatmu. Nyuwun sewu, cara kula ndek bojo ayu kingis-kingis, tak endeng-endeng mboten. Nah, tak pamer-pamerke dan lain sebagainya. Makanya mengapa Kanjeng Nabi sebelum sedo iku terbesit dalam benaknya, ya Allah, kumpulkan saya pada orang-orang yang miskin. Ada di situ. Bukan miskin dohir maksudnya. Artinya gini, hatinya sudah miskin dunia. Tidak selamanya miskin dohirnya sak dunia ini, enggak. Batinnya. Artinya sudah kotor. Dulu Pak, memang kita didoktrin ayat kursi itu untuk ngusir jin dan iblis setan. Tapi setahu saya tambah alim. Terus bagaimana ketika kita khalwat, terus di situ kita dihadapkan Allah, dibuka alam kasaf. Solusinya bagaimana biar kami itu nggak muter-muter di situ, masuk di alam musyahadah. Pegang teguh tali Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Tali Allah itu fungsinya bisa yakfur bitauhid, ninggalno wujud selain Allah, wa yu'min billah, dan bertemu wujud hanya pada Allah. Ternyata jawabannya proses sirul asrar. Niku. Fungsinya sirul asrar pertama kan ngeten, Pak. Meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa. Dan atau kita harus memandang di dalam makhluk apapun
Itu yang berperan adalah Allah. Lah, ketika ketemu jin, ketemu iblis, kok jenengan mandang Allah, nama jin iblis lenyap. Akhirnya tinggal nama Allah. Nah, nama Allah inilah nanti jenengan akan diseret Allah di alam kefanaan, baru musyahadah. Niku carane praktis lah. Terus pertanyaan ini, apakah ketika saat itu sirul asal tasih emut, lama tuh nih, tasih emut, sing gawe, sing bersihno ati sampean saka wujud sakliyane Allah, asli bukan kita, Allah sendiri yang menjadikan jenengan emut memfungsikan dzikir sirul asrar, ya toh? Atau tidak, siapa? Allah sendiri. Jadi di situ, Pak, kata-kata emut itu bukan berarti maksudnya sampean eling pesanku bawa dzikir sirul. Enggak, dengan sendirinya. Nanti kalau fungsinya sirul asrar itu berlaku, maka jin dan iblis itu tiada. Yang nyata adalah wujud dohir dan wujud batin Allah. Pun tandane ya napa niku mengki? La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Hati sampean wis gak ana barang wedi. Tatmainnul qulub, hati sampean hanya yang berlaku rasa nyaman, tentrem, damai. Sayaqulu alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan masuknya itu dalam keadaan aman, santau, begitu. Lah, makanya mengapa dalam ayat mengatakan bukrotau wa asila, melatih kita di luar khalwat khusus itu semata-mata untuk membiasakan diri hati konsisten duduk di tajalli, begitu. Kasih wonten, mungkin ibu barangkali. Assalamualaikum Gus. Niki tentang yang baiat kemarin. Niku kan ada bilangannya. Kita kan sebagai pekerja niku kadang pas waktunya zikir niku waktu bekerja. Sedangkan pada jumlahnya niku mboten tentu. Kadang mboten napa? Nggih, mboten tentu. Mboten nyukupi waktune. Nggih. Kadang waktu dalu niku kadang ketileman. Terus ditutukaken pas waktu selanjutnya niku dos pundi? Ngoten nggih. Yang beat karomah maksudnya. Oh ngoten, bon. Jikalau jenengan sudah riyadhah itu poso nika. Sudah selesai dengan hitungan ganjil. Maka selanjutnya untuk mengasah, sampean dulu sudah diberikan keringanan dari 183 menjadi 99. Kok sik ra cukup waktu nih? Karena memang tekanan waktu kerja. Ngeten. Kalau jenengan sudah riyadhah, tinggal birriyadati, tinggal wal adhkar, al adhkari mirit, samen wirid pinten terserah, sing penting ganjil. Wis ngoten mawon. Kadang kan waktu nyambut damel iku mboten emut, jumlahe ngoten lho Gus, sak melampahi ngoten. Oh ngoten ta, wis sak kersa. Gusti Allah lewat keterangan dik wingi meringankan segala hal apapun
terhadap diri manusia, karena Allah tahu, alima, ngerti sapa Gusti Allah kelemahan dari semua hambanya. Pun penak ya, pol penaki nggih pun Pak, Bu, ngoten. Mboten napa-napa, sing penting sudah riyadhah mekaten. Lagi sampun cekap. Pun Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup suratul Fatihah. Mugia semua ilmu apa yang Allah berikan estu bagi kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita, menjadikan anak keturunan yang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dawuh-dawuh wejangan dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita melakukannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.